Baik, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Samosir akan menyebarkan informasi tentang penerapan budaya positif. Bapak Ibu pasti pernah atau sudah mendengar kata budaya positif. Kami dari calon guru penggerak dari Kabupaten Samosir harus menyebarkan ini. Nah, Bapak Ibu, mengenai budaya positif ini ya sebenarnya sudah kita lakukan. Apa maknanya? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta ini agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, apa saja budaya positif itu? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan paradigma belajar ini berhubungan dengan pembelajaran terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, di sini kita harus ajarkan kepada anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran, kita mulai berdoa. Selesai pembelajaran juga kirim. Nah, anak-anak kita ajari mandiri. Kalau ada tugas, mereka bisa nanti mencari, misalnya di perpustakaan, kata-kata yang sulit. Yang kedua, bergotong royong. Ini sering kita lakukan ketika Jumat bersih. Yang keempat, berkebinekaan global. Ini biasanya berhubungan dengan daerah atau kita hari Kamis itu Batak Day, Tortor. Nah, itu berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Nah, di sini anak harus bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apalagi sekarang ya Bapak Ibu, zaman internet ini. Nah, ini kita harus ajarkan anak-anak bahwasannya ya untuk menggunakan internet ini kita berikan pandangan-pandangan. Yang terakhir, kreatif. Yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin? Ini memang berhubungan dengan hukuman, padahal itu tidak boleh kita lakukan karena setiap anak itu berbeda. Jadi kita harus benar-benar bisa memilah ya Bapak Ibu apa itu hukuman. Kemudian yang ketiga, di situ nanti ada tentang motivasi. Nah, motivasi ini berhubungan dengan perilaku manusia. Apa itu motivasi? Nah, Bapak Ibu, motivasi itu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini sering kita jumpai murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Nah, ini tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya memang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini murid melakukan disiplin itu karena sadar akan nilai kebajikan. Nah, ini adalah disiplin yang positif. Nah, jadi memang untuk memotivasi anak-anak memang
kebutuhan dasar manusia. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1, kasih sayang. Nah, anak-anak ini juga perlu kasih sayang. Ya. Yang kedua, kebebasan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kebutuhan bertahan hidup. Bapak Ibu, perilaku yang manusia ini akan kita buat contohnya. Di sini ada saya buat tentang kasus studi kasus. Nah, di sini ada seorang ibu kami di guru kelas 5 SD ditahati sedang penguasaan bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Baik Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan pendapat tentang masalah ini? Tentang Agus. Tadi kan kebutuhan ada 5. Nah, dari 5 kebutuhan ini bisa Bapak Ibu memberikan pendapat sebelum kita bahas lebih luas. Ada kan seperti itu anak sering meminta. Ada yang bisa memberikan pendapat Bapak Ibu? Baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam disiplin positif ini, Ibu Ani itu harus mencari tahu alasan si Agus melakukan. Di sini kan ada 5 kebutuhan yang tadi sudah saya terangkan. Nah, jika si Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakan dia bekal, maka dia di situ butuh bertahan hidup. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, apabila si Agus ini senang temannya jadi memperhatikan dia, maka dia butuh cinta dan kasih sayang. Ada kan Bapak Ibu anak-anak yang sering gitu kan? Nah, yang ketiga, apabila Agus ini merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka ini penguasaan, pengakuan. Nah, dia merasa dialah yang paling hebat. Yang keempat, nah, kalau si Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, maka dia perlu kebebasan. Kan ada seperti itu kan ya Bapak Ibu, malas ya kan kadang, padahal dia lapar ya. Akhirnya dia meminta kepada temannya. Kemudian yang terakhir, apabila si Agus ini iseng saja, nah iseng dia. Kemudian dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil. Nah, ini kesenangan. Ada kan kadang-kadang Bapak Ibu merasakan gitu kan, diambil ya kan supaya membuat dia senang. Padahal itu ya membuat temannya kesal. Nah, inilah Bapak Ibu 5 kebutuhan ya yang sering kita hadapi di dalam disiplin ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita mengenai budaya positif ini posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama hukum. Nah, mungkin kita sering melakukannya, cuma istilahnya beda-beda ya Bapak Ibu, hukum. Yang kedua, kita merasa merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pengatur. Yang kelima, manajer. Nah, di sini posisi manajer lah yang paling tepat untuk disiplin positif murid. Nah, kita lihat ada kasus. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu, mahasiswa datang terlambat. Ya, kita sering menghadapi siswa kita yang terlambat ya Bapak Ibu. Nah, dari 5 kontrol ini, yang pertama mungkin sering kita katakan, kamu selalu saja terlambat. Nah, ini
ini penghukum, kita sebagai penghukum. Ya, Bapak Ibu. Yang kedua, kita merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang kali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Nah ini pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Nah ini di sini ada ya sudah kali ini tidak apa-apa sana dulu. Itu posisi kita sebagai teman. Sering kita katakan sama anak-anak Bapak Ibu, ya sudah lain kali jangan buat lagi. Nah yang keempat, pemantau. Nah di sini ada peraturannya apa? Kita sudah buat peraturan, ternyata si anak juga melanggar. Nah peraturannya apa? Terakhir manajer. Nah di sinilah Bapak Ibu tingkat yang paling tinggi. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Sering kita bertanya seperti itu kan Bapak Ibu. Nah di sini manajer inilah posisi kontrol yang betul-betul harus kita laksanakan. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Sering kita tanya seperti itu. Jadi memang harus kita tanya dulu baru kita beri misalnya apakah hukuman. Nah itu tergantung dari persoalan. Nah selanjutnya Bapak Ibu mengenai posisi kontrol ini. Nah di sini sudah ada batas-batasnya Bapak Ibu. Ya, batas-batasnya. Nah guru ini berbuat apa, berkata apa, kemudian hasilnya. Nah inilah yang sering ya kita lakukan sebenarnya setiap hari, tapi kita tidak tahu istilahnya. Kita bisa sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah sebenarnya kita lakukan setiap hari ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Nah budaya positif keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini merupakan nilai kebajikan ya yang sering kita buat kesepakatan kelas. Nah kesepakatan kelas ini menurut dosen itu ya merupakan motivasi seseorang dari dalam ya untuk lebih bersemangat. Saya sudah melakukan keyakinan kelas di kelas ini. Nah ini saya katakan kepada anak-anak, kita buat kesepakatan kelas, baru bisa kita buat nanti suatu keyakinan. Jadi masing-masing anak nanti membuat pendapatnya. Di sini yang sudah saya lakukan pembentukan keyakinan kelas itu kita mulai dari rincian-rincian yang konkret, yang kemudian merupakan pernyataan yang universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Nah maksudnya Bapak Ibu, kata-kata yang kita gunakan itu positif, jangan negatif. Misal ketika ujian anak-anak itu dilarang menyontek, itu kalimat negatif. Jadi harus kita buat positifnya, harus jujur. Nah kata jangan, dilarang, itu kata yang negatif. Kita tidak perlu membuat itu Bapak Ibu. Jadi yang kita buat positif. Misalnya dilarang membuang sampah, itu kan negatif. Jadi kita buat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi harus kata-kata yang positif. Kemudian keyakinan kelas ini tidak terlalu banyak kita buat Bapak Ibu. Kita pilih ketika anak-anak memberikan pendapat, kemudian kita saring mana yang tepat. Kemudian kegiatan ini ya setiap siswa kita tidak paksa apa pendapat mereka. Kemudian keyakinan kelas ini bisa kita tinjau kembali, cocok tidak? Apakah keyakinan kelas ini tidak tepat lagi? Bisa kita rubah kembali Bapak Ibu. Nah di sini yang sudah saya lakukan, di sini Bapak Ibu masing-masing anak menempelkan pendapatnya setiap anak dari jumlah 32. Nah masing-masing kemudian mereka memberikan pendapat, baru kita saring mana yang cocok untuk di dalam kelas ini. Jadi keyakinan kelas itu
disepakati bersama masing-masing, tidak kita paksa. Nah, ini keyakinan kelas sudah kami laksanakan di kelas 9 ini. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tiap hari mungkin kita hadapi anak-anak, mungkin ada yang berbohong ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita harus tahu dulu persoalannya melalui restitusi, yaitu proses perbaikan. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini Bapak Ibu ya, bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak, ya, persoalan apa yang mereka hadapi. Kemudian yang keenam, yaitu kita harus tahu kebutuhan dasar yang mereka lakukan. Mengapa mereka melakukan seperti itu? Nanti saya kasih beri contoh Bapak Ibu. Saya sudah praktekkan juga masalah ini di kelas ini. Kemudian yang keenam, memperbaiki diri. Nah, disinilah paling cocok untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, segitiga ini kita harus menstabilkan identitas. Nah, ini di sini kita mulai dari menstabilkan identitas. Baru validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, segitiga ini seperti inilah gambarnya Bapak Ibu. Apa saja misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa. Kemudian adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, ketika si anak melanggar, kita tanya. Di dalam kelas itu kan kita sudah buat kesepakatan. Misalnya kamu berbohong, berarti kamu sudah melanggar dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi si anak sadar akan perbuatannya. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, di sini kita tanya si anak. Dari situ kita bisa mengambil keputusan. Jadi kita tidak bisa memang langsung menghukum si anak. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus tahu dulu persoalannya. Nah, dari sini kita dapat menyelesaikan suatu persoalan. Di kelas 9 ini saya buat masalah dengan segitiga restitusi. Yang pertama ini si Esther dengan si Siska. Nah, memang ada saya buat videonya, saya coba tampilkan ya Bapak Ibu. Nah, inilah contoh menangani siswa yang bermasalah dengan segitiga restitusi. Mudah-mudahan penyebaran ilmu yang saya berikan berguna bagi kita. Amin. Baik, terima kasih atas waktu Bapak Ibu yang sudah kita lakukan di sini. Sekian, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Terima kasih ya. Hari ini kita akan belajar mengenai keyakinan kelas. Pernah mendengar keyakinan kelas? Belum. Ya, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang kita buat di dalam kelas. Nah, nanti kamu masing-masing membuat suatu kalimat ya berdasarkan hasil pemikiranmu sendiri. Tidak usah mencontoh
kita buat untuk di kelas ini. Hampir mirip dengan tata tertib. Misal, jangan menyontek. Nah, kata jangan itu tidak usah kita buat, harus kata yang positif. Jangan menyontek berarti bagaimana? Jujur, ya kan? Nah, jujur. Dilarang membuang sampah. Buang sampah pada tempatnya. Jadi kita gunakan kata-kata yang positif, jangan yang negatif. Jadi sudah paham? Sudah. Jadi masing-masing nanti kamu tulis di kertas yang ibu bagikan. Lalu kamu tempelkan ke keyakinan kelas kita ini di sini. Nanti kita pilih mana yang tepat. Paham? Paham, Bu. Ya, ikut lagi kertasnya, tulis. Ya, tuliskan menurutmu keyakinan kelas yang sesuai menurut kamu ya. Silakan ditulis. Ya baik, tulis menurutmu kesepakatan kelas kita biar kita muncul nanti di keyakinan kelas. Silakan. Baik, sudah? Iya, silakan ditempel ke keyakinan kelasmu di sini. Silakan. Yang sudah siap silakan maju. Baik, sudah selesai kamu menempelkan, kita pilih ya, kita pilih mana yang cocok ya. Kita sesuaikan dengan kesepakatan kita bersama. Ya, berarti ada 7 kesepakatan kelas yang sudah kita buat di kelas ini. Nah, inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Sekarang kita akan menandatangani keyakinan kelas. Silakan, Miss Ben.
dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Mudah-mudahan keyakinan kelas yang sudah kita buat ini harus kita sepakati bersama. Jadi apa yang sudah kita buat harus kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah, inilah keyakinan kelas dari 9A. Baik, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Marince Siboro, salah satu calon guru penggerak dari sekolah kita. Terima kasih atas informasinya yang telah membagi ilmunya mengenai sosialisasi budaya positif, yang dimana kami banyak mendapat ilmu yang baru dari yang Ibu kasih tahu, yang kita sosialisasikan semalam. Jadi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Marince. Semoga Ibu Marince sukses, semangat. Terima kasih kepada Ibu Marince Siboro, calon guru penggerak yang telah memberikan informasi kepada kami mengenai dampak budaya positif. Ini sangat membantu kami untuk bisa menjadi lebih baik dalam membimbing dan mengarahkan siswa untuk kedepannya lebih baik. Dan kami berharap semoga Ibu Marince Siboro selalu semakin semangat mengikuti kegiatan dalam guru penggerak ini, semakin sehat dan semakin sukses. Semangat! Perkenalkan, nama saya Desi Nenggolan dari 9A. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat senang. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dibuat di kelas. Keyakinan kelas membuat kita lebih jujur. Perkenalkan, nama saya Roma Simalao, kelas 9A. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat senang. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting dibuat di kelas. Keyakinan kelas membuat kita lebih bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Brigita Zimbolon, saya dari kelas 9A. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat senang. Pembuatan keyakinan kelas sangat penting di dalam kelas. Keyakinan kelas membuat kita lebih jujur.